Menurut saya, pelayanan pakai BPJS itu rumit ya. Belum lagi kalau nunggu antrian pasien BPJS di lewat jalan, lama sekali. Banyak pasien BPJS yang belum paham tentang alur pelayanan BPJS, sehingga dapat menghambat proses pelayanan, terutama di pelayanan rawat jalan rumah sakit. Belum lagi kan kalau nggak ke-cover sama BPJS, kan jelas-jelas saya sakit. Nah, apalagi kita udah mengeluarkan iuran, tapi nggak ter-cover, rugi dong kita. Mungkin semua itu karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai alur prosedur pelayanan BPJS. Mau bagaimanapun, karena sudah tertera jelas mengenai prosedur pelayanan tersebut. Menurut saya, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai alur prosedur pelayanan BPJS, khususnya di pelayanan rawat jalan rumah sakit. Menurut saya itu sangat butuh sih. Nah, mungkin juga perlu bagi kami untuk mendengarkan alur prosedur BPJS yang lagi tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BPJS, bagaimana nih pendapat kalian mengenai keluh kesah dari video sebelumnya? Turut ikut prihatin bukan? Namun, semua permasalahan pasti ada sebab akibat dan solusinya. Sebelum masuk ke poin inti video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitriyanti Asani, mahasiswi program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Universitas Aisyah Surakarta. Dan tujuan pembuatan video ini yaitu guna menyelesaikan studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit di Universitas Aisyah Surakarta. Adapun video ini saya beri judul Sahabat Sehat BPJS Kesehatan Indonesia. Apa sih BPJS itu? Dan bagaimana sih alur prosedur pelayanan yang tepat? Mari kita simak video ini. Tahukah kamu alur prosedur pelayanan rawat jalan BPJS Kesehatan yang tepat? Apabila sakit, berobatlah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, praktek dokter perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk kasus tertentu, dapat dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan indikasi medis. Untuk kondisi gawat darurat, bisa langsung menuju ke rumah sakit tanpa rujukan. Lalu, bagaimanakah alur prosedur pelayanan rawat jalan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit? Yang pertama, hendaklah pasien menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama pasien terdaftar. Setelah itu, pasien akan diberikan pilihan rumah sakit yang akan dituju untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Jika sudah mendapat surat rujukan dari vaskes pertama, maka pasien bisa langsung menuju ke rumah sakit yang sudah dipilih. Untuk pendaftaran rawat jalan di rumah sakit, pasien perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dibawa saat mendaftar, yaitu yang pertama, surat rujukan, kartu BPJS pasien, KTP pasien dan penanggung jawab, serta fotokopi kartu keluarga pasien. Adapun ketentuan tersebut adalah ketentuan umum yang biasanya diperlukan, namun kembali ke prosedur rumah sakit masing-masing. Namun, apabila sudah lebih dari 3 bulan, maka masa aktif surat rujukan tersebut sudah hangus dan perlu meminta kembali ke vaskes pertama tempat pasien terdaftar jika akan melakukan kunjungan kembali ke rumah sakit. Lalu, apa aja sih pelayanan atau hal-hal lain yang tidak termasuk jaminan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Berikut merupakan beberapa pelayanan yang tidak tercover oleh BPJS. Dan tahukah kamu bahwa waktu tunggu antrian yang lama juga bisa menjadi salah satu sebab kurangnya kepatuhan dan pemahaman peserta BPJS dalam pelayanan rawat jalan rumah sakit? Karena kurangnya kepatuhan dan pemahaman bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pelayanan di rawat jalan rumah sakit. Selain itu, juga dapat menyusahkan individu atau penanggung jawab pasien dalam proses pelayanan apabila tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada. Terasa sudah beberapa menit kita memahami tentang alur prosedur pelayanan rawat jalan pasien BPJS di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang tepat. Pesan kami bagi seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada agar proses pelayanan kesehatan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Apabila ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut terkait alur prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, bisa langsung mengunjungi ke kantor pusat BPJS Kesehatan atau bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera di bawah ini. Untuk warga daerah Soloraya dan sekitarnya, bisa langsung datang ke kantor pusat BPJS daerah Surakarta atau bisa menghubungi ke nomor yang sudah tertera di bawah ini.
Mungkin cukup sekian pembahasan seputar alur prosedur BPJS yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi pengguna BPJS Kesehatan Indonesia. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau persepsi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.